Setelah korbannya diborgol dan tidak lagi berdaya, John Wayne akan memperkosa korbannya, menyiksanya secara brutal selama berjam-jam, mencekik mereka perlahan dengan tali atau kawat. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan berantai yang dilakukan badut yang sangat lucu. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. John Wayne Gacy, si badut ramah yang ternyata pemerkosa dan pembantai sadis. Bayangin deh, di depan rumah kalian ada seorang pria parubaya, tersenyum lebar, mukanya dicat warna-warni, dia jadi badut. Terus dia bercanda sambil ngelempar-lempar balon ke anak-anak. Semua orang ketawa karena penampilannya. Mereka yang melihat percaya, karena siapa sih yang curiga sama badut? Tapi malam itu, waktu pesta sudah selesai, suara ketawa berubah menjadi jeritan. Di dalam rumahnya yang rapi, di bawah lantai kayu, terdapat neraka yang tersembunyi. Pria baik yang semua orang percaya, John Wayne Gacy, hidupnya sama seperti warga pada umumnya, aktif di komunitas, ikut kegiatan amal, jadi badut sukarela di pesta-pesta anak, manggung sebagai Pogo the Clown. Dia juga punya bisnis sukses di bidang konstruksi. Hidupnya kayak kelihatan normal-normal aja guys, nggak ada yang mencurigakan dari kehidupan si badut pembunuh ini. Bahkan, dia dikenal baik sama politisi, dia juga punya foto bareng dengan ibu negara Rosalind Carter, istrinya Presiden Jimmy Carter. Orang-orang di sekelilingnya cuma melihat topeng luarnya aja, mereka nggak tahu di balik topeng itu ada monster yang sangat amat mengerikan. Semua korbannya laki-laki muda, remaja tanggung atau pemuda lugu yang sedang membutuhkan uang cepat. John Wayne biasanya menipu mereka dengan iming-iming tawaran kerja. Mau kerja konstruksi nggak? Bayarannya bagus loh, gampang juga kok kerjanya. Tapi setelah korban diajak ke rumahnya, John akan kasih mereka bir, ganja, atau pura-pura mengajarkan trik sulap. Salah satu trik sulapnya yaitu the handcuff trick. Terus dia bakal nunjukin gimana caranya lepas dari borgol dalam waktu 10 detik. Dia pasang borgol ke tangannya sendiri, lalu dengan cepat membuka borgolnya. Terus dia langsung menantang korbannya. Sekarang giliran kamu. Begitu korbannya masuk ke borgol, dia cuma ketawa. Kamu gak bakal bisa ngebukanya, karena kuncinya ada di kantongku. Saat itulah mimpi buruk nyata yang akan segera dimulai. Setelah korbannya diborgol dan tidak lagi berdaya, John Wayne akan memperkosa korbannya, menyiksanya secara brutal selama berjam-jam, mencekik mereka perlahan dengan tali atau kawat. Terkadang dia memakai teknik yang paling sadis, mengencangkan tali di bagian leher secara bertahap supaya korban merasakan kematiannya perlahan-lahan. Setelah korbannya mati, mayat mereka ditanam di kolong rumahnya. Tidak semua dikubur di kolong rumahnya, ada juga yang langsung dibuang ke sungai. Sungai Des Plaines adalah jalan ninja kalau John Wayne sudah kehabisan tempat untuk mengubur korbannya. Dan kalian mau tahu guys, berapa banyak tubuh yang akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian? Ada 33 mayat yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Sebagian mayat mereka ditumpuk seperti tumpukan daging-daging yang sudah busuk. Dan mayat itu ditemukan di kolong rumahnya di bawah tanah guys. Ada 33 mayat yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Sebagian mayat mereka ditumpuk seperti tumpukan daging-daging yang sudah busuk. Dan mayat itu ditemukan di bawah rumahnya yang terlihat sangat nyaman dan rapih. Gila. Buat apa dinumpukin mayat? Gila ih. John Wayne akhirnya ketahuan gara-gara salah satu korbannya yang bernama Robert Peace, seorang remaja yang meminta izin ke ibunya untuk bertemu dengan bos konstruksi buat wawancara kerja. Kemudian Robert menghilang begitu saja selama berminggu-minggu tanpa kabar. Karena orang tua Robert melaporkannya kepada pihak kepolisian, polisi mulai menyelidiki John Wayne Gacy. Tapi awalnya mereka ragu, dia terlalu ramah, terlalu sopan. Tapi setelah dapat surat penggeledahan, neraka bawah tanah itu terbuka lebar. Di dalam rumah John Wayne, polisi menemukan
adanya bau busuk yang sangat amat menyengat dari bawah lantai. Ditemukan borgol, tali besi, mainan seks, bahkan barang-barang milik korban yang menghilang secara misterius. Akhirnya polisi menggali tanah yang ada di bawah lantai rumah dan satu persatu tulang-tulang manusia bermunculan. Dan akhirnya John Wayne Gacy dijatuhi hukuman mati. Dia disuntik mati pada tanggal 10 Mei tahun 1994. Kata-kata yang terakhir diucapkan oleh John Wayne Gacy, "Kiss my ass." Setelah kematiannya, orang-orang tersadar yang kelihatannya penuh warna dan tawa di luar kadang menyimpan kengerian paling kelam di dalamnya. Ada fakta tambahan yang bikin gua tambah merinding semerinding-merindingnya. John Wayne nggak pernah menunjukkan rasa bersalahnya. Dia malah sempat melukis lukisan badut dari penjara dan ngejualnya ke kolektor. Sampai hari ini banyak keluarga korban yang belum bisa menjalankan hidupnya dengan tenang karena beberapa korban masih belum bisa diidentifikasi mayatnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching, see you next video. Bye-bye.